Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring. Nah, kali ini bertemu dengan saya, Ibu Sutrisna Rahmadani Nasution pada pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan, di mana kita akan membahas tentang otoritas jasa keuangan. Bercerita tentang otoritas jasa keuangan, biasa disingkat dengan OJK, berawal dari sejarah terbentuknya OJK. Pada sejarah terbentuknya OJK ini pada awal pemerintahan Presiden Habibie. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Kemudian, rancangan undang-undang ini di samping memberikan independensi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari seorang gubernur Bank Sentral Jerman yang bertindak sebagai konsultan. Nah, ini mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Selanjutnya, pengertian OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka dirumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan itu adalah suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Nah, kenapa dibentuknya OJK? Ini dia, alasan dibentuknya OJK. Yang pertama ternyata karena semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan. Yang kedua, alasannya bermunculan gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Alasan yang ketiga, pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Selanjutnya, tujuan OJK. Tujuan OJK adalah 1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Tujuan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi OJK. Bahwa OJK itu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, selanjutnya adalah asas-asas OJK. Bahwa ternyata asas OJK itu adalah yang pertama asas independensi, yang artinya adalah berdiri sendiri. Jadi sebagai lembaga pengaturan jasa keuangan, otoritas jasa keuangan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak terpengaruh oleh pihak lain. Yang kedua, asas kepastian hukum. Dalam penyelenggaraan lembaga, otoritas jasa keuangan berlandaskan pada hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku. Ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini berpacu kepada kepentingan umum yakni konsumen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, otoritas jasa keuangan harus membela dan melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya, asas keterbukaan. Otoritas jasa keuangan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, azas profesionalisme. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan harus berlandaskan asas profesionalisme. Berikutnya, asas integritas.
lembaga otoritas jasa keuangan harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dalam kegiatan tindakan yang diambil. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh OJK, semuanya akan dipertanggungjawabkan terhadap publik. Kemudian, yang akan kita bahas tugas dan wewenang OJK. Nah, yang pertama tugas OJK. Jadi tugas OJK itu adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan. Dalam hal ini, tugas pengaturan itu adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK. Nah, tugas pengawasan, OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor modal, di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, berikutnya adalah wewenang dari OJK. Bahwa ternyata wewenang OJK itu adalah yang pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Hal ini meliputi perizinan pembuatan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, SDM, merger, konsolidasi, akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha apabila memang bank tersebut sudah tidak layak untuk berusaha. Yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Wewenang OJK berikutnya adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan lain sebagainya. Kemudian, laporan bank yang terkait dengan kesehatan bank. Sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Wewenang berikutnya, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Nah, dalam hal ini meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan. Nah, yang terakhir wewenang OJK adalah pemeriksaan bank. Nah, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian tetap berada di rumah agar bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali seperti biasa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.